Unisastri ya. Silakan Ibu Mujizah. 10 menit juga Ibu. Halo Ibu Mujizah. Silakan Bu. Mute ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Unisastri, maaf saya dari daring nih karena kemarin rencanakan mau datang ikut di Songket tapi ternyata tidak jadi. Saya dalam kesempatan ini sebetulnya ingin mengingatkan kembali betapa kita punya kearifan lokal atau sejarah yang sangat penting untuk belajar masyarakat saat ini itu belajar bagaimana sistem politik dan kepemimpinan pada masa lalu itu menjadi sangat gemilang dan kita bisa belajar dari situ. Yang menjadi contoh adalah yang saya ambil di dalam makalah ini adalah tripaksa simbolisme toleransi beragama masa Majapahit berdasarkan 3 naskah ya. Sebetulnya penelitian ini hasil dari produk RIM yang mau yang akan diterbitkan, yang menjadi janji kami di tim RIM. Jadi kekuatan kerajaan Majapahit seperti kita sudah tahu, ini saya ambil peta tentang Majapahit Empire, bagaimana Majapahit mempunyai kekuasaan yang begitu luas, bukan hanya di dalam pusat kotanya juga, tetapi ada 3, nanti saya perlihatkan konstruksi kekuasaan dari 3 unsur yang menjadi penunjang menjadi kejayaan itu. Dan salah satu kejayaannya sebetulnya yang sorot di sini adalah tripaksa. Mohon izin Bu Zizah, Ya. slide-nya bisa diperbesar, slideshow. Ya, sebentar ya, slideshow mana dia? Mana slideshow? Gambar gelas. Ya, udah ya. Belum? Kanan bawah gambar gelas. Nah, oke Bu, lanjut. Sudah kelihatan Pak? Sudah Bu. Malam ya ini. Nah, siap. Lanjut Bu. Oke. Jadi tadi saya sudah mulai dengan kita melihat belajar dari masa lalu tentang sistem politik dan kepemimpinan pada masa lalu, bagaimana sebuah kegemilangan kekuasaan diraih dengan dukungan dari agama, yaitu agama yang toleransinya sangat tinggi dari 3 agama besar pada masa itu, yaitu Buddha, ini Buddha, Siwa, dan Brahmana. Nah, ini di dalam di dalam 3 naskah yang dibahas, yaitu Sutasoma, Pararaton, dan Negara Kertagama. Tentu saja 3 agama inilah yang mendukung kegemilangan Majapahit yang mencapai pada masa ini seperti tadi saya katakan peta ya. Nah, ini saya ingin memperlihatkan bagaimana konstelasi antara sistem kekuasaan di Majapahit yang besar itu yang ditunjang oleh nanti peran agama di dalam sistem kerajaan ini. Jadi ada kerajaan-kerajaan di daratan Asia dan di Nusantara itu yang disebut Mitreka Sastata. Mitreka Sastata ini adalah
kawasan Nusantara yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Kemudian di bawahnya itu ada Desantara. Desantara juga adalah juga kekuasaan hanya di dalam lingkar Nusantara. Kalau ini di luar di Asia Tenggara. Dan ini ada bumi Wilwalatika, ibu kota kerajaan menjadi pusat kerajaan. Jadi komposisi ini yang diraih oleh Majapahit untuk kekuasaannya, dan ini kita lihat tadi bagaimana agama tripaksa. Tripaksa itu adalah 3 sayap atau 3 agama yang mendukung peran penting untuk keberhasilan itu. Jadi di dalam kekuasaan yang tadi Mandalita Rasta itu ada kekuasaan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, Sulawesi, Bali, itu di tataran atasnya. Kemudian yang di bawah itu Mitreka Satata itu sampai pada Tiongkok, Champa, Kamboja, Siam, Burma, Gujarat sampai Malaka, dan yang Majapahit bumi Walwalatika Pura itu yang menjadi sumber kejayaannya itu adalah dengan ada simbol nanti seperti yang tadi pada bagian pertama itu menarik juga bagaimana simbol-simbol makanan menjadi kepercayaan dalam tradisi. Di sini juga ada di Wilwalatika nanti di sumber ini. Ini ada namanya Surya Majapahit yang disebut Mandala. Nah, ini di dalam 3 karya. Kalau Bu Sasri dulu meneliti kerajaan Majapahit itu dari istilahnya dari mana Bu Sasri, dari Mandalita Rasta ya, dari kawasan wilayah negara Nusantara. Jadi kalau ini ada juga yang menjadi pusatnya yaitu di Surya Majapahit. 3 karya penting yang bisa dijadikan alat untuk menggali tadi suksesan itu, dan bagaimana kita bisa belajar pada sistem politik dan kepemimpinan masa lalu yang begitu gemilang adalah tentu dari 3 karya dari Jawa Timur. Kebetulan daerah penelitian kami waktu itu adalah Jawa Timur. Tentu akan muncul di situ Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365. Kemudian juga Sutasoma yang menyajikan ajaran agama Buddha, terutama filosofi tentang Bhinneka Tunggal Ika yang menyoroti toleransi beragama yang dibahas dalam hal ini. Juga yang satu lagi adalah Pararaton, Kitab Raja-Raja. Ini juga ditulis pada abad ini abad ke-15, kalau yang 2 tadi abad ke-14. Ini naskah-naskah ini masih ada bukti-bukti tertulisnya di masing-masing koleksi. Nah, bagaimana kerajaan Majapahit itu mendorong tokoh-tokoh agamanya untuk turut serta di dalam sistem politiknya, itu kita lihat dari ini, toleransi beragama antara 3 kepercayaan ini. Jadi agama Hindu dan Buddha itu memainkan peranan penting dalam membentuk pemerintahannya sebagaimana tercermin dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu yang menjadi komitmen bersama bahwa Bhinneka Tunggal itu harus diwujudkan. Dan yang mendorong kerukunan di antara berbagai kelompok agama itu tentu Siwa. Siwa itu agama yang terbesar di Majapahit. Kemudian juga Brahmana dan Buddha di bawah konsep tripaksa ini, tiga agama ini. Nah, raja
ini adalah negara Kertagama dan Pararaton serta apa tadi Sutasoma ya. Di situ bahwa Raja Hayam Wuruk dihormati sebagai penguasa yang ilahi ya, karena dia adalah titisan dari dewa yang memang dipercaya harus dihormati. Jadi dengan keterampilannya dia mengintegrasikan agama ke dalam pemerintahannya dan mengizinkan para tokoh agama untuk ikut serta dalam pemerintahan dan memastikan hidup berdampingan secara damai di antara berbagai agama, di antara 3 agama itu. Jadi kemudian memang di Islam juga ikut serta di dalam konstelasi sistem kekuasaan ini, tetapi Islam datang lebih belakangan ya. Nah, masa pemerintahannya ini kita menyaksikan perluasan kekuasaan Majapahit seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang terstruktur dengan 3 tatanan hierarkis dengan pengaruh yang membentang dari Jawa ke kerajaan di sekitarnya bahkan ke tingkat internasional. Nah, para pemimpin agama ini memainkan peran penting dalam memperkuat kerajaan, terutama berkontribusi dalam politik, budaya, dan diplomasi. Diplomasi ini juga menjadi sangat penting di dalam mewujudkan tadi ke masa emas itu. Nah, ini buktinya bahwa candi-candi dan prasasti juga mendokumentasikan pengaruh mereka, sementara tokoh-tokoh seperti Empu Kuturan, Pendeta Tinggi Barada ini memandu kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat. Selain itu, Islam juga dianut secara damai sebagaimana dibuktikan oleh laporan Laksamana Cheng Ho dan penyambutan para ulama. Kerukunan antar agama tertanam kuat dalam struktur masyarakat Majapahit dan warisan toleransi serta persatuan agama itu tetap dipertahankan bahkan setelah kerajaan itu runtuh. Jadi masih dipegang ya. Nah, di sini padahal kalau kita lihat dalam sejarah banyak bahwa agama itu sebetulnya menjadi sumber konflik ya, karena adanya kepercayaan dan fanatisme biasanya yang terlalu tinggi, tetapi di dalam sistem kerajaan itu semua dapat diredam ya, dapat diredam dan memperkuat justru kekuatan politis dan budaya. Nah, bagaimana praktek Tripaksaka dalam kemakmuran Majapahit itu? Tadi kita kembali pada gambar yang 3 ini. Nah, ini sebagai bentuk toleransi kurang bukan 2 hanya menit, Bu Ziza. Kurang berapa? 2 menit. Bukan hanya sebuah konsep yang terdapat dalam 3 kitab itu, tetapi juga telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan perilaku masyarakat kerajaan Majapahit sebagai dari berbagai latar belakang. Dalam struktur kekuasaan di kerajaan Majapahit, masyarakat dan pemuka agama menggunakan strategi untuk mewujudkan tripaksa tadi. Ajaran agama dianut menekankan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun agama-agama itu berbeda nama, terus menggunakan ajaran tersebut untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai kejayaan. Dan menggunakan ajaran tersebut untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mencapai kejayaannya dan berkomitmen, para pemeluk agama itu berkomitmen untuk bersatu meskipun terdapat perbedaan agama. Hal ini memberikan peran khusus kepada para pemuka agama. Kalau ada di kita juga kan ada wacana bahwa agama itu sebetulnya menjauh atau mendekat dengan sistem politik. Nah, di sini kalau di dalam kerajaan itu pemuka agama itu memang tampil dalam politik praktis. Nah, langsung saja pada kesimpulan ya, udah waktunya. Ya. Ini sebetulnya saya ingin menjelaskan simbol dari Surya Majapahit ini, tapi waktu tidak. Simpulan Bu, ini semua mempunyai sebagai tanda dan mempunyai lambang ya, mempunyai lambang, menjadi lambang dan mempunyai makna. Dalam 3 karya itu terlihat jelas bahwa ada model kekuasaan kerajaan Majapahit yang dibangun dengan strategi-strategi yang efektif mulai
kerajaan itu berkembang pesat di Nusantara seperti tadi dengan rekonstruksi dari konstelasi dari kerajaan dan penyatuan yang muncul dari keberagaman menunjukkan pola kerja yang sistematis. Kerajaan berhasil mengelola keberagaman agama yang biasa menjadi sumber konflik dan mengubahnya menjadi kekuatan politik. Itu yang sangat penting dan kita harus belajar dari itu ya. Terus kerja-kerja strategis yang dilakukan dapat ditelusuri melalui beberapa pola kerja, yaitu sebagai pengejawantahan dari sebuah kepercayaan tentang ketuhanan. Dan Hayam Wuruk sendiri memahami ajaran-ajaran agama tersebut, baik Siwa, Brahmana, dan Buddha, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memuja yang satu meskipun berbeda dalam perwujudan nama. Untuk mengendalikan keberagaman agama dalam berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari berbagai tingkatan praktek dalam perilaku politik, Raja menetapkan sebuah piagam. Piagam ini yang menjadi acuan atau hukum untuk mewujudkan kerajaan yang harmonis dan sejahtera. Jadi ada piagamnya, piagam yang disepakati bersama, bukan piagam yang sudah ada kemudian diubah untuk diubah untuk keperluan politik praktis. Jadi sebelumnya memang sudah ada piagam yang harus dipegang bersama. Berbagai pemuka agama di kerajaan itu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang toleransi beragama. Bagaimana toleransi itu sebagai di dalam masyarakat itu menjadi konsep tripaksa yang melambangkan keberagaman agama dan menjadi landasan kekuatan politik dan budaya. Kekuatan ini menekankan pada tegaknya keadilan, kemakmuran, dan kejujuran serta kesejahtera, serta menegakkan hukum dalam penyelesaian konflik. Jadi kalau ada konflik ada acuannya untuk memecahkan itu. Pilar-pilar ini menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keharmonisan. Raja sebagai pusat kepemimpinan spiritual dan budaya bertanggung jawab untuk menegakkan tradisi agama dan budaya melalui pendidikan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Nah, pendidikan ini juga dalam aspek agama Buddha itu sangat menarik. Sebetulnya itu masih panjang bisa diceritakan. Agama biasanya yang hadir dalam aspek spiritual kehidupan telah diberi ruang praktis untuk menerapkan agamanya dalam perilaku sehari-hari dengan berkontribusi dalam politik. Tokoh-tokoh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam politik dan pemerintahan dengan berkontribusi sebagai diantaranya sampai dia memungut pajak dan upeti. Mungkin dengan harapan kalau tokoh agama yang memungut pajak dan upeti tentu itu akan menjadi amanah gitu. Dengan peran ini tokoh agama berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi. Komitmen para pemuka agama bersama dengan pemerintah dan masyarakat berhasil mewujudkan kerukunan beragama dalam mencapai kejayaan dan kedamaian. Itu saja saya pikir. Jadi kita bisa belajar banyak sebetulnya. Mungkin juga kalau masyarakat Jawa ini bisa kalau dulu masa Soekarno kita sering mendengar bahwa ini ada pegangan dari masa lalu untuk masa kini. Jadi kita memang harus menghadirkan kearifan yang kita miliki dari berbagai suku, diantaranya Jawa ini di dalam hal kepemimpinan dan politik praktis. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas